Ada yang berani nggak untuk bikin iklan, jangan beli produk kami gitu. Nah, ada nih yang berani ternyata gitu kan, aneh ya, tapi kita bahas hari ini. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi beberapa tahun lalu ada iklan jaket, tapi headline-nya "Don't buy this jacket" gitu ya. Yang buat itu Patagonia, ini adalah brand outdoor apparels ya, kompetitor itu North Face dan lain sebagainya. Nah, Patagonia ini salah satu perusahaan yang punya brand purpose itu untuk create produk tanpa menyebabkan harm atau bahaya buat planet, kerusakan planet gitu ya. Dapat profit dibalikin untuk planet lagi. Jadi, menarik banget. Jadi cari uangnya untuk planet gitu seolah-olah gitu. Jadi ini salah satu contoh brand yang selalu di-quote, dijadikan contoh ketika di kelas-kelas untuk ngomongin soal brand purpose kurang lebih gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya si Patagonia ini melakukan ini all out. Jadi dia educate konsumen dengan tulus. Dia nyaranin nggak beli jaketnya dia kalau masih punya gitu ya. Dia educate bagaimana dampak lingkungan yang terjadi dari setiap pembuatan satu jaket gitu. Air yang dihabiskan berapa, limbah plastik, CO2 dan lain sebagainya. Mereka juga ngajarin cara benerin kalau rusak, tujuannya bener-bener bener-bener pakai kalau masih bisa gitu. Itu yang dorongannya. Kalau masih bisa dipakai, pakai aja terus gitu ya. Dan benerin kalau masih bisa. Kalaupun harus banget beli baru gitu ya, dengan alasan apapun, entah bosan, entah apapun. Yang lama dijual aja dan dia atau didonasiin dan dia fasilitasin gitu ya. Aneh kok bisa ya, bukannya malah backfire gitu ya, penjualnya jadi turun, orang malah nggak mau beli, dia perusahaan nggak dapat uang dan nanti jangan-jangan perusahaan tutup. Kita bahas ini gitu ya. Pertama saya ngelihat walaupun ini saya yakin bukan ini yang mereka rencanakan. Saya percaya mereka melakukan ini secara tulus, tapi saya melihat ada satu teknik reverse psychology di sini. Reverse psychology ini adalah teknik untuk bikin orang melakukan sesuatu dari lawannya yang kita omongin, gitu ya. Misalnya kalau di kelasnya restoran pinggir jalan tuh suka ada tuh yang restorannya sebelah kiri, terus ada billboard di sebelah kanan, jangan lihat kiri gitu. Terus akhirnya kita malah lihat kiri. Nah otak manusia tuh memang itu, selalu pengen tahu aja gitu ya. Kalau kita nggak mau orang ngelakuin, justru jangan dibahas. Ketika dibahas orang malah ngelakuin. Karena ketika udah masuk ke otak kita nggak bisa ngebuang gitu. Jadi kita tidak bisa nyuruh otak untuk nggak mikirin sesuatu dengan kita bilang jangan pikirin itu ya. Contoh, saya bilang jangan pikirin donat gitu ya. Pasti sepersekian detik atau seperberapa waktu gitu ya, donat sempat muncul di kepala kita waktu saya ngomong itu gitu. Jadi itu tadi gitu, otak itu segitu otomatisnya begitu dia udah masuk, dia akan pikirin gitu kan. Nah dari kecil juga kita lihat ya, apa yang dilarang dilakuin. Dibilang jangan main pintu, malah main pintu. Dibilang jangan mandi malam-malam, malah mandi malam-malam gitu. Jadi itu tadi, karena kalau udah masuk malah penasaran terus dicobain, emang kenapa sih gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau terus begitu dicobain terus habis itu udah tahu terus ujung-ujungnya ternyata nggak menyenangkan atau menyakitkan, ya udah nyesel tapi ya udah, tapi paling nggak udah coba gitu ya. Nah, jadi don't buy this jacket ini walaupun tujuan utamanya saya yakin bukan reverse psychology, tapi secara konsep ini juga bekerja seperti reverse psychology. Bikin orang jadi penasaran, kenapa sih gua nggak boleh beli jaket ini gitu ya. Otak butuh ngerti kenapa gua nggak boleh gitu. Terus akhirnya otak jadi baca, kita jadi baca dan kita jadi tahu, oh maksudnya ini. Jadi tujuannya untuk menyampaikan pesan yang mau dia sampaikan itu tersampaikan, terpenuhi lebih dibanding dia ngomong, ayo beli jaket ini dengan harga lebih murah. Gitu. Mungkin efeknya berbeda jauh. Yang kedua ada yang namanya Zeigarnik Effect. Zeigarnik Effect ini adalah kecenderungan otak kita untuk penasaran terhadap sesuatu yang setengah-setengah gitu, yang gantung. Kalau kita lihat sinetron di ujung commercial break tuh biasanya gantung gitu ya. Aduh lagi mau seru terus kepotong, ntar commercial break dulu. Kalau seri juga sama, di ujung episode sebelum episode selanjutnya itu pasti dibikin gantung. Terus kalau kita ketemu teman terus kita bilang, lo tahu nggak gitu ya. Terus kita diam sebentar,
nggak jadi deh, itu pasti ngomel, lo apaan sih lo, kalau mau ngomong dong, kalau nggak gitu kan. Karena otak itu kalau udah tahu, dia berusaha penasaran dan dia berusaha untuk cari tahu gitu. Karena kebutuhan otak untuk sense making, ini apa sih, jangan-jangan penting nih, jangan-jangan sesuatu yang menarik dan gue harus tahu, atau jangan-jangan sesuatu yang bahaya gue harus hindari. Gitu. Makanya orang mulai cari tahu lebih dalam dari sana ketika udah dipakai sepotong. Dan walaupun itu bukan tujuan utamanya, balik lagi, orang akan explore, cari tahu gitu, dan Don't Buy This Jacket ini jadi headline yang amat sangat menonjok gitu ya. Terus yang ketiga adalah Don't Buy This Jacket ini juga outside the box banget ya, out of the box gitu ya. Karena apa? Karena otak kita juga nangkep pattern yang luar biasa. Otak kita tuh bener-bener pattern apa ya? Pattern capture, punya kemampuan pattern capturing yang bagus. Kalau kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, nextnya apa? 6 gitu kan. Rima, hal-hal yang berima gitu ya. Contoh misalnya jaka sembung bawa golok gitu kan, nggak nyambung, orang udah bisa tahu ujungnya pasti sesuatu yang ada locknya gitu ya, karena ada rimanya gitu. Jadi pattern ini juga tentang menangkap konsistensi gitu ya. Setelah sekali ketemu orang bertato dipalak, terus habis itu kita jadi pikir, oh tato itu dipalak. Akhirnya otak memprediksi begitu ketemu orang bertato, waduh minggir kenapa bakal dipalak nih, minggir aja deh gitu ya. Nah, sistem otak kita itu untuk membaca pattern ini, itu tujuannya kan sebenarnya mempredik abis ini apa supaya bisa diantisipasi. Menariknya ini bukan program mati yang nggak bisa dirubah. Setiap ada yang berubah, begitu patternnya putus, prediksi meleset, otak mulai ngikutin, loh kok nggak sesuai ya gitu kan. Terus waspada, jangan-jangan penting, jangan-jangan bahaya, nggak bisa diduga dan sebagainya gitu ya. Nah konsekuensinya jadi diingat gitu. Nah lihatlah, kita selalu mudah ingat sesuatu yang lain sendiri gitu ya. Anak kelas 1 yang badannya kayak kelas 6 kita pasti ingat. Anak kelas 1 yang kemampuannya kayak kelas 6 kita ingat banget. Pengalaman kerja 1 tahun tapi jabatannya sama gajinya kayak yang udah 10 tahun. Wah kita pasti ingat banget. Gitu. Nah, Don't Buy This Jacket ini juga memecah pattern. Ketika semua orang jualan, nyuruh beli, ini kok nyuruh nggak jual, nggak beli gitu ya. Apa sih ini gitu, prediction machine kita meleset, kita ikutin dan akhirnya jadi diingat gitu. Nah, terus selanjutnya, message utama yang dibawa sama si Patagonia ini juga resonate with consumer. Kenapa? Patagonia ngerti banget konsumennya, bahwa orang yang beli outdoor apparels itu banyak ngelakuin aktivitas luar harusnya ya. Mereka suka outdoor activities, keindahan alam gitu. Dan ini cuma bisa dilakukan ketika alamnya bagus, lestari, hutannya hijau, nggak gundul, nggak banyak sampah dan sebagainya. Jadi purpose untuk giving back to the planet itu jadi resonate. Karena bayangin kalau dia nggak ngomongin itu, kalau dia ngerusak, atau nggak usah ngerusak deh, kalau dia nggak peduli sama kerusakan alam, akhirnya orang-orang yang suka outdoor activity jadi nggak punya outdoor activity, akhirnya nggak beli Patagonia. Jadi akhirnya muter semua, jadi resonate banget. Terus reciprocity apa? Kita cenderung balas apapun yang orang lakukan ke kita. Kita bilang kalau lo baik, gue juga baik. Kalau lo jahat, gue bisa lebih jahat kan, katanya gitu. Nah Patagonia baik untuk environment yang membahagiakan konsumen. Logiknya gini, kalau lu suka sama seseorang, lu akan lakuin sesuatu yang bikin dia senang gitu ya. PDKT sama seseorang yang suka makan ketoprak, lu akan beliin ketoprak gitu ya. Bahkan ketika lu nggak suka ketoprak gitu ya. Karena ketika dia suka, dia akan ngebangun positive association terhadap lu. Ini juga sama. Nargetin konsumen, Patagonia nargetin konsumen, cari tahu apa yang mereka suka, lalu kasih apa yang dia suka, which ya alam yang lestari dan sebagainya. Jadi ya udah yuk kita bantu untuk lestariin alam sehingga orang-orang yang suka tadi terus habis itu jadi apa ya, jadi oh ya oke deh tempat kita main, outdoor activity-nya dijaga sama Patagonia sehingga dia akan balik baik ke kita gitu. Walaupun kita bisa aja nggak suka gitu, tapi saya percaya Patagonia suka. Nah selanjutnya lagi authenticity. Orang bisa lihat ketika kita jujur apa enggak gitu kan. Kita sama juga kayak orang jual-jual janji gitu ya. Kita masih bisa ngelihat, kita dijanjin macam-macam, kita bisa somehow nge-sense ini kayaknya orangnya agak bohong deh, ini kayaknya nggak jujur deh dan sebagainya. Nah kesalahan fatal buat brand adalah ketika dia bilang peduli padahal enggak. Lebih baik nggak usah bilang dia peduli dibanding dia bilang peduli padahal enggak gitu. Jadi kalau nggak peduli nggak usah ngomong bahwa dia peduli gitu loh. Jadi orang nggak ngerasa dibohongin. Nah ini juga sama gitu loh. Patagonia itu melakukan ini all out sehingga orang nangkep authentic purpose-nya, authentic mission-nya untuk ngelakuin ini. Apalagi ini sesuatu yang buat charity, CSR, environment itu jadi amat sangat penting banget. Jadi Patagonia itu all out banget untuk bikin section education, untuk benerin jaket, bikin section untuk nyalurin jaket yang nggak kepake. Orang lihat banget authenticity-nya gitu sehingga positive perception-nya kebangun gitu ya. Kenapa bisa authentic? Adalah karena mereka orang yang sama kayak konsumen ya, suka outdoor activity, suka kelestarian alam,
Toh kalau alam rusak, orang nggak tertarik outdoor activity sehingga mereka nggak bisa jualan gitu. Nah terakhir ini yang nggak kalah penting, prinsip yang paling general di bisnis, di sales, di marketing adalah people buy you before your product. Ini penting, orang males banget beli sesuatu dari orang yang nggak disuka, bahkan ketika dia butuh gitu ya. Jadi banyak kasus di mana kita butuh tapi kita nggak beli dari orang itu karena saya nggak suka sama yang jual, saya nggak percaya sama yang jual. Banyak juga kasus apalagi orang Indonesia, saya nggak butuh sesuatu tapi saya beli karena saya suka yang jual. Temen jualan keripik gitu, gue nggak butuh keripik sebenarnya, tapi yang jualan teman gue dan gue suka sama dia, ya udah deh gue beli deh gitu ya. Jadi kalau beli dari yang disuka, yang nggak disuka dan nggak dipercaya, nggak ada trust, jangan-jangan nanti ditipu. Nanti kalau ada masalah susah, mendingan gak usah beli deh dan lain sebagainya gitu kan. Nah sebelum bisa jual barang, kita harus jual brandnya dulu, ngebangun brandnya terus dijual brandnya. Kalau jual barang aja orang cuma beli barang yang dibutuhin habis itu udah. Kalau yang dibeli brand, akhirnya orang beli yang dibutuhin dan orang juga bisa create demand, bisa create kebutuhan terhadap sesuatu yang sebenarnya nggak dibutuhin. Kita lihat contohnya brand-brand besar, satu Apple. Siapa sih yang butuh Apple Watch sebenarnya? Banyak hal yang bisa dilakukan Apple Watch, mungkin 70-80% yang bisa dilakukan Apple Watch, itu bisa dilakukan di smartphone gitu. Tapi kenapa kita masih beli Apple Watch? Buat ya Apple Watch tuh nggak murah, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta sekarang gitu ya. Buat ya kalau cuma jam doang, adalah jam, ya di smartphone juga ada jam gitu ya. Tapi kenapa kita beli? Karena kita udah jatuh cinta sama brandnya gitu ya. Terus akhirnya kebutuhannya itu terbangun secara otomatis di dalam diri. Otomotif juga sama, banyak brand-brand mediocre, desainnya bagus ya, yang sekarang nih ya banyak kan, brand-brand bukan brand-brand dengan histori yang bagus gitu ya, maksudnya pendatang baru gitu, desainnya bagus-bagus gitu ya, tapi tetap butuh waktu untuk orang pakai itu. Kenapa? Aduh saya belum trust nih sama brandnya, desainnya sih bagus tapi ntar dulu deh gitu ya, sampai pada titik brandnya terbangun, trustnya terbangun, banyak orang pakai, baru akhirnya orang mulai pakai. Sementara merek-merek yang gede adalah, saya nggak sebut ya, tapi ada merek-merek gede gitu ya di otomotif yang desainnya mah gitu-gitu aja gitu ya, tapi tetap aja laku keras. Jadi penting banget untuk ngebangun brand sebelum kita ngejual apa yang kita mau jual. Oke, seperti biasa ada quiz untuk bikin ngelihat apakah teman-teman memahami materi kali ini. Pertanyaannya sebagai berikut. Dan pemenang dan serta jawaban dari episode kali ini bisa dilihat di episode selanjutnya, maka dari itu jangan kelewatan. Kali-kali ada yang menang dari teman-teman di sini. Selalu ikuti marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan. Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.